Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cinta Ditolak, Susuk Bertindak. Cerita ini ditulis oleh Anna Batosonai. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Bu Minah, itu si Ana gak usah diajak ke pasar segala. Emang ibu gak malu punya anak gadis wajahnya cacat begitu? Hardik Mas Yudi, lelaki bertubuh tinggi dengan wajah sederhana, namun selalu mengaku dirinya ganteng. Pemilik toko alat pancing yang letaknya tepat berhadapan dengan toko ibu. Aku hanya mendengarkan dari dalam karena masih sibuk membereskan barang dagangan. Dari jarak 5 meter, aku bisa melihat ibu dan Mas Yudi berhadapan. Wajah wanita kesayanganku tampak tenang, sedangkan lelaki itu memandang ke arah ibu dengan tatapan tidak suka. Maaf deh Yudi, anak itu anak kandung saya, kenapa harus malu? Seru ibu dengan nada suara tegar. Wanita yang berusia 50 tahun itu selalu membelaku dimanapun berada. Memiliki wajah cacat dari lahir tidak serta-merta membuat ibu putus asa dengan membenciku. Meski setelah lahirnya aku, di dunia ini ibu lebih memilihku daripada bapak. Iya, lelaki yang seharusnya menjadi tulang punggung keluargaku pergi begitu saja. Alasannya sepele, malu memiliki anak cacat sepertiku. Setelah ibu mengucapkan selamat itu, kulihat Mas Yudi berlalu dan kembali masuk ke dalam tokonya. Begitupun ibu, ia masuk dan mendekat ke arahku. Kamu gak usah dengerin omongan si Yudi, kamu tetap anak ibu. Tangan ibuku bertumpu di atas pangkuanku. Mata senjanya menatapku begitu teduh. Iya bu, Ana tahu, ucapku. Gula pasir di tangan kuletakkan di rak. Segera menggenggam tangan ibu, aku berusaha mengukir senyum di wajah demi mengusir rasa cemas yang tengah aku rasakan. Langit Jakarta masih berselimut awan gelap, sedangkan aku dan ibu sudah berjibaku di pasar membuka toko kelontongan, mencari rupiah demi menyambung hidup setelah bapak pergi tanpa pamit. Bahkan hingga kini, aku belum pernah melihat sosoknya. Ibu selalu bilang, jika bapak adalah lelaki tampan dan bertanggung jawab. Namun sekeras apapun usaha ibu menjaga image bapak agar tetap baik di mataku, tetapi pada kenyataannya lelaki yang seharusnya menjadi pimpinan rumah tangga itu bukan lelaki berakal. Demi wanita lain yang jauh lebih cantik dan kaya, bapak meninggalkan kami. Aku memakai kain panjang guna menutup sebagian wajah. Sedih jika harus membuat ibu ditegur oleh pedagang lain karena adanya aku di dekatnya. Pun saat ada pembeli yang datang, kebanyakan membatalkan transaksi jual beli saat melihat wajahku. Ada apa dengan ini? Wajahku hanya cacat, bukan virus yang bisa menular. Seringkali aku hanya bisa melihat ibu sibuk sendiri dengan melayani pembeli yang banyak berdatangan. Jika aku mendekat dan membantunya, bisa jadi pembeli itu enggan berbelanja di toko kami lagi. Aku berjalan mendekat saat tidak ada pembeli yang datang. Aku melihat peluh di kening ibu berjatuhan layaknya tetesan embun dari langit. Sapu tangan yang biasa disimpan di saku celana, aku gunakan untuk menyangka wajahnya yang basah. Seketika ibu menatapku juga, menyunggingkan senyuman hangat.
Kami dua perempuan yang harus bertahan hidup tanpa sandaran. Bagiku, meski hanya mengenal sosok seorang ibu, tapi bagiku seolah memiliki satu dunia. Hari beranjak siang, aku dan ibu bisa sedikit bersantai karena pembeli yang datang tidak seramai subuh tadi. Aku duduk di lantai dengan punggung bersandar di dinding. Aku menatap toko alat pancing di depan. Tampak lelaki bujang itu tengah melayani seorang pembeli. Tak lama, pembeli itu pun berlalu. Aku masih memandangi toko itu dan tanpa komando Mas Yudi pun menatap ke arahku. Aku terkejut, buru-buru kualihkan memandang ke arah lain. Dari jauh, aku melirik Mas Yudi melangkahkan kaki ke arahku. Kini tubuh tamunya berdiri tepat di ambang pintu. Segera aku berdiri dan mendekat. "Kamu lihat apaan, An?" Tanyanya dengan intonasi tidak suka. Pandangannya memandangku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ibu yang sadar kehadiran Mas Yudi langsung berdiri di sebelahku. "Nggak ada apa-apa, Mas," ucapku dengan sedikit takut. "Kamu jangan bohong, An. Kamu liatin aku kan?" Ucapnya sedikit memaksa. Aku tetap menggelengkan kepala. "Kamu liatin aku karena aku ganteng, iya kan?" Ucapnya penuh percaya diri. Aku hanya diam. Begitupun dengan ibu. Wanita itu meski disakiti bagaimanapun akan tetap diam dan tidak melawan. "Kamu dengar ya, An, kamu itu jelek, gak bakal dapetin jodoh yang ganteng," ucapnya lagi. "Satu hal lagi, aku itu ganteng, gak bakal suka sama cewek jelek kayak kamu." Usai mengucapkan kalimat itu, Mas Yudi berlalu dan kembali ke tokonya. Aku dan ibu hanya bisa saling pandang. Ibu memandangku iba. Ibu menggenggam tanganku erat. Dari sana aku bisa menemukan kekuatan. Ibuku adalah alasan untuk bertahan dan bahagia. Sejak kejadian itu, aku takut memandang toko depan. Meski hanya sekedar melihat-lihat, aku lebih senang menghabiskan waktu di dalam kedai untuk menulis. Jika ada yang harus merasa sedih atas apa yang menimpaku, orang itu adalah ibu. Wanita itu seringkali mengatakan maaf karena tidak bisa menjagaku dengan baik. Sampai aku harus berhasil dengan kehidupan yang keras ini. Hari ini ibu mengajakku berkunjung ke sebuah toko baju. Beliau mengatakan ingin membelikan aku sebuah gaun yang bisa digunakan jika menghadiri sebuah pesta. Setelah 1 jam berkeliling, pilihanku jatuh pada sebuah gaun dengan panjang menutup lutut. Aku menggenggam erat tangan ibu saat keluar dari toko. Wajahnya begitu ceria. Meski dalam hatinya mungkin ada sebuah kekhawatiran untukku, tapi selama tidak mempengaruhi kehidupan kami, yang aku tahu ibu tidak akan melakukan hal di luar batas. Kami berjalan sampai menuju persimpangan. Dari arah berseberangan terlihat Mas Yudi sedang menunggu lampu warna hijau. Dari arah belakang, aku melihat 2 orang laki-laki tengah berdiri dengan jarak dekat di belakangnya. Gerak-geriknya terlihat mencurigakan. Benar saja, tidak butuh waktu lama 2 orang itu mendongakkan senjata tajam ke arah pinggang. Wajah Mas Yudi terlihat pucat dan langsung menyerahkan tas kecil yang biasa ia gunakan jika berada di toko. Lampu jalanan berwarna merah. Dengan sedikit berlari, aku mendekati Mas Yudi yang sudah kehilangan keberanian. Sedangkan 2 orang lelaki itu hendak kabur membawa tas miliknya. Menyadari kehadiranku, 2 orang itu pun hendak kabur menggunakan kendaraan roda 2 yang disimpan sedikit jauh dan tersembunyi. Jalanan ibu kota siang hari selalu sepi, tidak seperti pagi dan petang yang selalu ramai dan selalu macet. Aku berlari sekuat tenaga, sampai pada akhirnya aku berhasil mencekal kerah baju keduanya. Jurus taekwondo yang aku pelajari selama ini, aku praktekkan. Seorang pencopet dengan rambut panjang melempar tas kecil itu ke tanah. Kedua tangannya mengepal hendak menyerangku dengan tinju.
namun berhasil aku hindari. Berulang kali keduanya menyerang, tapi dengan gesit aku mengelak dan mendaratkan sebuah tinju untuk keduanya, yang membuatnya langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Aku mengambil tas kecil yang tergeletak di tanah, memutar badan, dan mendekati Mas Yudi yang masih terduduk lemas. "Ini Mas, tas punyamu." Sejak memberanikan diri menghadapi dunia luar, berharap masih ada yang mau menerima aku di lingkungan sekitar. Aku membantu ibu berjibaku di pasar. Biasanya aku hanya membantu di rumah, namun saat harus melihatnya pulang dalam keadaan lelah, membuatku tidak tega. Dan disinilah aku berada. Dari balik punggungnya aku menguatkan langkahnya, bukan lagi bersembunyi di balik dinding rumah. Awalnya aku merasa tidak nyaman saat orang-orang menatapku dengan tatapan jijik, karena sebagian kulit wajah yang keriput mirip nenek-nenek. Tapi seiring berjalannya waktu, aku bisa menerima kenyataan terhadap sikap mereka yang menolak kehadiranku. Aku menata dagangan di meja yang sengaja diletakkan di depan toko, agar memudahkan pembeli memilih barang yang dibutuhkan. Lalu setelahnya, aku mengemas kembali minyak yang tidak muat disimpan di rak, lalu menyimpannya di sudut toko yang hanya berukuran 3x5 meter ini. Setelah dirasa beres, aku kembali bersembunyi di belakang, menanti jika sewaktu-waktu ibu membutuhkan bantuan. Pukul 6 pagi pasar semakin ramai dengan banyaknya pembeli yang berdatangan. Aku cukup lega karena masih ada yang berkenan berbelanja di toko kami. Meski untung yang didapat tidak seberapa, yang penting bisa mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Aku bersembunyi di balik rak setinggi 1 meter, mencuri pandang ke arah toko pancing di depan. Di sana tampak Mas Yudi tengah melayani seorang pembeli. Wajahnya nampak tenang. Aku cukup lega, karena kejadian kemarin yang nyaris membuatnya kehilangan tas yang kukira sesuatu yang berharga bisa dicegah. Pembeli berbaju biru itu pergi. Wajah Mas Yudi menghadap ke arahku. Kami beradu pandang, membuat dadaku berdebar kencang. Namun seketika, lelaki itu membuang muka dan berlalu dari etalase kaca. Aku segera menyembunyikan diri lebih dalam, takut-takut jika dirinya akan menyatroni toko dan membuatku lebih malu. Untuk beberapa saat, aku berdiri mematung di sisi rak sampai tepukan di bahu membuatku kaget. "Ngapain?" Ibu memandangku bingung, pun dengan aku yang tidak tahu apa yang sedang aku lakukan. Apa aku begitu suka pada lelaki itu? Bukankah dirinya hanya selalu menghina dan mencaci maki diriku? "Ana nggak ngapa-ngapain kok, Bu." Aku berusaha menyembunyikan rasa kaget. Jujur saja, aku sendiri tidak tahu apa yang sedang aku rasakan. "Kalau lapar, beli makan ya. Jangan nunggu ibu," ucapnya lagi. Aku mengangguk. Ibu kembali duduk di kursi dekat etalase kaca agar memudahkan melayani pembeli yang datang. Sedangkan aku kembali bersembunyi di ruangan kecil di sebelahnya yang hanya berdiri penghalang triplek. Aku terkejut saat mendengar suara seorang perempuan yang menanyakan letak toko pancing pada ibu. Dan tak lama, suara itu pun menghilang. Penasaran, aku mengintip. Di sana tampak seorang wanita mengenakan kaos putih dengan rok selutut berdiri di depan toko Mas Yudi. Tak lama lelaki itu pun muncul dan menyambut hangat pada perempuan itu dengan memberikan ciuman di pipi kiri dan kanan. Tangan Mas Yudi menarik mesra perempuan itu saat masuk ke dalam toko. Ada rasa kesal yang menyelimuti rongga hatiku. Mas Yudi adalah lelaki pertama yang aku lihat di pasar ini. Dirinya memang tidak terlalu tampan, hanya saja rasa suka ini sulit untuk dijabarkan meski perlakuannya padaku selalu terkesan menghina. Namun aku selalu enggan berlalu, apakah cinta serendah ini? Aku meraih kain panjang dan menutupi wajah lalu berjalan menuju pintu.
memerhatikan dari jauh apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana. Aku penasaran, aku ingin tahu. Sebenarnya siapa dia? Sejauh mana hubungan Mas Yudi dengan wanita itu? Di saat ribuan pertanyaan bersarang di kepalaku, Mas Yudi dan wanita itu pun tampak keluar toko. Wajah lelaki berambut ikal itu terlihat bahagia. Tangannya menggenggam mesra wanita itu. Aku meremas kesal ujung baju yang kukenakan. Keduanya berjalan dan mendekat dan berdiri di hadapanku. Kenalin An, dia Sonia, pacar aku. Cantik kan? Tanyanya. Aku hanya bisa diam dan memerhatikan tingkah keduanya yang memang sedang dimabuk asmara. Ibu yang sedang duduk pun turut berdiri di belakangku. Yang begini baru pantas jadi pacar seorang Yudi. Cantik dan seksi, serunya dengan bangga. Wajahku panas kembali mendapat perlakuan yang merendahkan seperti ini. Lagi-lagi aku hanya diam. Keduanya pun berlalu, dan aku menelan mentah-mentah cacian dari lelaki yang aku sukai. Ibu menyentuh tanganku. Ia kembali tersenyum lalu mengatakan agar aku kuat dan sabar. Iya, hanya itu yang bisa aku lakukan. Memang ada benarnya apa yang dikatakan Mas Yudi. Aku ini jelek, tidak pantas untuk siapapun. Aku pulang cepat, hatiku sakit dan rasanya mau meledak saat rasa cemburu menyelimuti hatiku. Ibuku tinggal sendiri di toko. Aku merebahkan diri di atas kasur, tanganku menekan dada sebelah kiri yang rasanya begitu sakit. Ini kali pertama aku merasakan perih begini. Biasanya aku bisa menahannya, tapi kali ini rasanya tidak sanggup. Di saat kegamangan begini, seseorang mengetuk pintu. Aku pun beranjak dan membuka siapa tamu yang datang. Saat pintu terbuka, berdirilah Isma, tetangga kami yang letaknya ada di belakang. Tangan kanannya menjinjing kantong plastik putih. Ibu adaan? Tanyanya. Mbak Isma adalah seorang pegawai kantoran yang terkenal sukses. Bahkan memiliki kendaraan roda 4, juga rumah orang tuanya pun sudah direnovasi sampai bagus. Ibu masih di pasar, Mbak? Mari duduk dulu. Aku mempersilahkan wanita berambut panjang itu agar duduk di kursi teras. Ia pun menurut lantas duduk. Ada apa ya, Mbak? Oh, ini Mbak mau minta tolong sama ibu buat dijahitkan baju. Seru Mbak Isma. Ia lantas menyerahkan kantong plastik putih itu dan meletakkannya di meja. Aku membuka plastik itu. Di sana ada kain sifon biru, juga beberapa hiasan yang sepertinya akan dibuat gaun. Memang, selain berjualan di pasar, ibu kerap kali menerima jahitan baju. Iya Mbak, nanti Ana sampaikan ke ibu. Aku menutup kembali plastik itu dan menawarkan minum untuknya. Tapi Mbak Isma menolak karena ada janji lain. Ia lantas berdiri hendak pamit. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar, An? Tanya Mbak Isma tiba-tiba saat dirinya sudah berdiri di dekat tiang penyangga. Aku hanya bisa menggeleng lemah. Jangankan pacar, teman pun aku tidak punya. Masa sih? Usiamu udah 25 tahun loh, An. Bohong aja nih sama Mbak. Serunya sambil menyenggol lenganku. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Anak kan jelek, Mbak. Mana ada lelaki yang mau jadi pacar anak? Seruku. Bisa kok, An. Asal pakai usaha lebih keras. Maksud Mbak Isma? Mbak Isma mendekatkan wajahnya, lalu berbisik di telingaku. Mataku terbelalak saat mendengar ucapannya. Di saat aku hendak menanyakan kebenaran ucapannya, Mbak Isma sudah lebih dulu pergi. Sampai malam menjelang, aku tidak bisa tidur dan masih mencerna ucapan Mbak Isma siang tadi. Apakah aku harus mengikuti sarannya agar mendapatkan pacar?
Gimana dengan kelanjutan ceritanya? Kita lanjut di part selanjutnya. Subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.